Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, Pak Warta ingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, serta like, share, dan komen videonya juga ya. Terima kasih. Anak-anak pintar, marilah kita mulai materi kita hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat materi mengenai unsur-unsur intrinsik cerita? Salah satu unsur intrinsik cerita tersebut adalah pesan moral atau biasa kita sebut dengan amanat. Pesan moral atau amanat adalah pelajaran yang terdapat dalam sebuah cerita. Pesan moral disajikan melalui tindakan tokoh dalam cerita tersebut. Seorang tokoh dalam cerita ada kalanya menampilkan tindakan baik dan ada kalanya juga menampilkan tindakan yang buruk. Dari tindakan-tindakan inilah kita bisa menyimpulkan pesan moral apa yang kita peroleh dari cerita tersebut. Lalu, bagaimana sih caranya menentukan pesan moral dalam sebuah cerita? Berikut ini adalah cara menentukan pesan moral dari sebuah cerita. Yang pertama, bacalah seluruh cerita dengan baik. Kedua, pahami isi cerita tersebut dengan seksama. Setelah itu, tentukan pesan moral yang kamu peroleh dari cerita tersebut. Dan terakhir, jangan lupa catat pesan moral tersebut di buku kalian. Anak-anak pintar, sekarang mari kita baca kembali cerita berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu.
ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Setelah kalian membaca cerita tersebut, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian menemukan sikap baik dari cerita tupai dan ikan gabus tadi? Dari cerita tadi, kita melihat bahwa tupai dan ikan gabus hidup rukun. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita untuk hidup rukun dengan sesama teman. Selain itu, tupai juga tidak segan-segan untuk membantu ikan gabus yang membutuhkan bantuan karena sakit. Artinya, adanya saling tolong-menolong dengan sesama teman. Lalu, apakah kalian menemukan sikap tidak baik dari cerita tupai dan ikan gabus tadi? Selain sikap baik, pada cerita tadi juga kita temukan kisah bahwa tupai membunuh ikan hiu demi menyelamatkan sahabatnya. Artinya, tupai mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Hal tersebut tidak baik ya anak-anak pintar, karena ada pihak lain yang dirugikan. Sikap baik yang ditunjukkan oleh tupai kepada sahabatnya, yaitu ikan gabus, adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Sedangkan sikap tidak baik yang dilakukan tupai kepada ikan hiu adalah contoh sikap yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang, mari kita simak contoh perilaku pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari lingkungan keluarga. Pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga bisa kita tunjukkan dengan cara: pertama, rukun dengan anggota keluarga. Kedua, saling membantu pekerjaan anggota keluarga di rumah. Kemudian, kita juga saling menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Lalu, saling menyayangi dan melindungi antar anggota keluarga. Dan kita juga harus membantu anggota keluarga yang tertimpa musibah. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Perilaku yang kita bisa tunjukkan di lingkungan sekolah adalah: pertama, menjaga kerukunan dalam pertemanan. Kedua, berbagi bekal makanan dengan teman. Ketiga, bekerja sama membersihkan kelas. Keempat, kita juga bisa saling bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok. Kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, agama, dan kebudayaan yang dimiliki. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita bisa menunjukkan sikap pengamalan sila ketiga Pancasila melalui perilaku: pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Kita juga bisa ikut serta bekerja bakti bersama warga masyarakat yang lain. Selain itu, kita bisa menolong tetangga yang tertimpa musibah. Lalu, kita bisa menjaga kerukunan antar tetangga.
dan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Lalu di lingkungan bangsa dan negara, kita bisa menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila ini melalui perilaku sebagai berikut. Pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kedua, menghargai keberagaman suku, ras, agama, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kelima, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Dan yang keenam, memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika. Membiasakan mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dapat mempererat persaudaraan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Saatnya mengerjakan tugas kembali. Berikan 3 contoh sikap yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta, jaga selalu kerukunan di antara sesama teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.